Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Blade 110 Old nih besti, yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasanya motornya ini ngebul kayak ini nih guys. Waduh, capek nih guys. Nah, penyebab ngebul ini bisa disebabkan dari banyak kemungkinan guys. Misal seal clamp yang udah aus bisa, block share yang baret juga bisa, terus ring share aus juga bisa, bos clamp yang sudah oblak pun juga bisa besti. Intinya satu masalah, berjuta-juta kemungkinan ya guys ya. Cuman kan kita nggak tahu, jadi kita harus lakukan pembongkaran serta pengecekan pada mesinnya dulu ya guys ya. Yo wes lah, tonton sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita lakukan pencopotan pada kop headnya terlebih dahulu. Dan kop headnya ini tuh bisa dibilang cukup bersih nih besti. Artinya ownernya ini rutin ganti oli ya adik. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada gigi sentriknya. Setelah itu kita langsung copotin head dan juga bloknya ya guys ya. Dia tuh kagak pakai tonjokan keteng guys, dia pakainya roll keteng. Setelah semua tercopot, mari kita analisa keburikannya satu persatu. Untuk kondisi headnya ini burik wajar pemakaian aja guys. Burik di ruang bakarnya aja, sisanya mulus-mulus aja ya guys ya. Burik-burik wajar kotor pemakaian aja nih besti. Untuk kondisi bloknya ini udah baret halus ya guys ya. Begitupun juga dengan pistonnya udah baret halus. Plus ring pistonnya ini tuh udah macet di bagian ring olinya yang mengakibatkan sirkulasi oli jadi kagak maksimal dan motor cepet panas bahkan sampai ngebul. Nah ini dia penyebab utama si motornya ini ngebul ya guys ya. Tapi tenang aja, ini disebabkan karena umur ya guys ya. Maklum motor tua soalnya. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya. Untuk kondisi per clampnya ini masih standar dan masih aman ya guys ya. Terus untuk kondisi pelatukan duniawinya pun juga masih pada aman ya besti. Terus untuk kondisi noken asnya pun juga aman, nggak ada yang kemakan maupun oblak ya besti. Begitupun juga clampnya ini hanya burik wajar pemakaian aja ya guys ya. Terus untuk kondisi businya ini juga masih aman ya dade. Secara keseluruhan pokoknya part-part bagian headnya ini aman sentosa nih dade. Langsung saja kita lakukan pembersihan pada part-part bagian headnya terlebih dahulu ya guys ya, dengan menggunakan bensin secara menyeluruh. Habis itu kita semprotkan dengan menggunakan kompresor ya dade, biar kerak-keraknya tuh pada hilang semua guys. Dan ini dia setelah part-part bagian headnya semua sudah dilakukan pembersihan ya guys ya. Nah di sini kita lakukan pembongkaran pada magnet serta kopling ya guys ya nanti, karena kita bakal melakukan tap baut oli yang sudah dol ya guys ya. Jadi secara aman kita harus lakukan belah mesin, terus dilas dan kita bikin drat baru lagi. Jadi di sini kita lakukan pencopotan pada part-part magnetnya. Setelah tercopot selanjutnya kita lakukan pencopotan pada bak koplingnya nih guys. Terus kita lakukan pencopotan pada part-part koplingnya secara keseluruhan. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kondisi di balik filter olinya tuh sudah burik seada-adanya ya guys ya. Kotorannya tuh bener-bener numpuk ya guys ya, yang mengakibatkan sirkulasi olinya nih jadi nggak maksimal, yang akibatnya bisa bikin kerungkatan di bagian permesinannya ya guys ya. Tuh ya, lu lihat sendiri dah, hancur seadanya. Untuk kondisi kampas koplingnya ini udah gosong, emang mengakibatkan si motornya ini selip bahkan sampai nggak bertenaga guys. Tapi untuk kondisi plat koplingnya ini aman, beserta rumah kampas koplingnya pun semua juga aman ya dade, nggak ada yang kemakan. Begitupun juga dengan rumah koplingnya masih aman semua pokoknya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya dade. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia setelah part-part permesinannya semua sudah kembali glowing ya dade. Just King Jospar pokoknya mah. Oke, mari kita lakukan turun mesin. Kita pisahkan antara mesin dan rangka motornya ya guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini, drat baut olinya tuh sudah dol ya guys ya, sudah hancur ya, mengakibatkan kebocoran oli di bagian tempat pembuangan olinya guys. Jadi harus kita lakukan belah mesin untuk tap baut olinya lagi ya guys ya. Sebenarnya bisa aja tanpa belah mesin, cuman kan kita nyari aman aja dan awet aja ya guys ya. Langsung saja kita belah nih guys mesinnya, kita copotin rengkes sebelahnya, kita lakukan pencopotan juga ya guys ya pada rasio-rasio dan juga krek asnya nih besti. Dan setelah semuanya tercopot, mari kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada si rengkesnya ini. Kita sikat-sikatin pakai sikat kawat dan juga bensin. Dan ini dia setelah sudah dilakukan pembersihan ya dade secara keseluruhan tuh ya. Josngeng Jospar pokoknya mah. Langsung saja kita masuk ke proses penambahan pada daging di baut olinya dulu nih guys. Kita las-las dulu oleh tukang bubut jok latte kita guys. Dan ini dia hasilnya setelah sudah
sudah kita bikin drat baru ya besti, anjay jos ngeng jos pareda kita mah ya guys ya, udah tenang baik pokoknya mah. Nah jadi di sini tuh ownernya pengen sekalian porting polish ya guys ya, jadi langsung saja kita lakukan porting polish seperti biasa by Dokter Ipang andalan kita. Dan ini dia hasil dari porting polishnya besti. Buset gacor banget nggak tuh, gacor nggak? Gacor dong, ini malah koinclong bersih. Seperti yang kalian tahu, pistonnya tadi kan sudah haus ya guys ya, sudah umur. Jadi di sini kita lakukan quarter ya guys ya, untuk memperbesar diameter pistonnya nih besti. Setelah itu kita masuk ke proses honing untuk memperhalus permukaan boring yang sudah kita quarter tadi nih dade. Dan ini dia hasilnya guys, jos ngeng jos par, pokoknya mah udah tenang baik kids. Nah magnetnya di sini kita lakukan pembubutan juga ya guys ya, kita entengin bobotnya supaya motor bisa lebih responsif, bisa jengat-jengat. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasil dari pembubutan magnetnya ya guys ya, rapi lah buset dokter Pajar bos, orang sepele. Langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada si kruk asnya ini guys, serta rasionya. Dan setelah semua terpasang, tinggal kita pasangkan kembali si crankcase sebelahnya ya guys. Dan setelah terpasang, selanjutnya filter olinya ini kita bersihkan dan kita pasangkan kembali. Nah untuk kampas koplingnya yang udah gosong dan sudah capek tadi kita ganti baru ya guys ya, original no WKWK. Langsung saja kita pasangkan kampas koplingnya ke motornya ya guys ya, dan kita pasangkan kembali di rumah kopling serta rumah kampas gandanya ini guys ya. Nah dan ini dia ya guys ya, setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi adik-adik, tinggal kita pasangin murmurnya. Terus untuk packing bak magnetnya di sini kita ganti baru pakai Fuboru ya guys. Langsung saja kita pasangkan pada packing barunya ini ya guys ya. Setelah itu kita tutup kembali si bak magnetnya ini nih besti. Kita kembali lagi ke permesinan bagian atasnya ya guys ya. Nah di sini kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Terus untuk seal clapnya di sini kita pakein Suzuki ya adik-adik, dan karena pair clap yang sebelumnya udah lemot, jadi di sini kita ganti baru ya guys ya tentunya. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya ya guys ya. Kita pasangin seal clap, terus clap dan juga pair clapnya kita pasangin semua, dan noken asnya serta pelatuknya kita pasangin juga ya guys ya. Nah yang kita quarter tadi itu menyesuaikan diameter pistonnya ini guys, ukurannya tuh 51,5 atau oversize 150. Langsung saja kita susun ring pistonnya ini ya besti, jangan kebalik. Langsung saja setelah ring-ring piston sudah kita susun, kita pasangkan pistonnya ya guys ya. Nah untuk packing-packingnya ini sudah termasuk dalam top set guys, pakai Fuboru. Langsung saja kita pasangkan packing blocknya terlebih dahulu. Setelah itu kita pasangkan si blok yang sudah kita quarter dan honing tadi ya adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan packing head dan sudah dilem serta head yang sudah kita rakit tadi ya guys ya. Setelah itu tidak lupa pastinya kita kencangkan murmur bagian headnya dengan menggunakan kunci torsi biar presisi nih besti. Selanjutnya kita pasangkan si gigi sentrik ini guys. Nah untuk pemasangan gigi sentrik pastikan piston pada titik mati atas. Setelah itu kita lakukan penyetelan pada klepnya nih guys, jangan sampai kekencangan maupun kekendoran ya adik. Kalau udah kita pertemukan kembali antara rangka dan juga mesinnya ya guys ya. Nah karena businya masih aman, jadi kita lakukan pemasangan kembali pada si businya ini. Kita pasangkan kembali si magnetnya ini dan tinggal kita pasangkan packing bak magnet dan juga si bak magnetnya ini ya guys ya. Dan yang terakhir tinggal kita pasangkan kembali aja si cop head serta karetnya ini nih besti. Nah untuk oli mesinnya di sini kita pakein Federal Racing andalan kita semua guys. Langsung saja kita tuangkan oli barunya dan ini dia, cur, oli sudah tertuang dengan baik. Mari kita cek sound. Oke, dengan abang siapa nih? Tos lu kita? Abang Angga. Bang Angga. Oke, nah ini katanya udah langganan di sini guys. Nah yang sekarang tuh masuk motor apa bang? Honda Blade 110 karbu. Kenapa tuh keluhannya tuh? Keluhannya ya emang udah saatnya turun mesin. Mesin udah nggak enak aja, udah nggak kuat naik kan. Terus Ngebul tadi kan ya? juga udah nggak ada, udah ngebul tipis juga. Komsir kena, semuanya kena kaki-kakinya. Iya, oke guys. Nah terus tuh tadi udah dicobain juga ya bang ya? Iya udah dicobain langsung kok. Udah aman berarti? Aman, selama ini aman. Udah gue cobain tadi enak, udah normal lagi, ya bisa dipakai buat harian lagi deh. Oke. Terus menurut lu gimana bang untuk orang-orang
yang kerja di Johan Garage gimana tuh? Kasih orangnya, gue tanya juga enak, ditanya walaupun di luar motor ini pun dia bisa dijawab, terus gue nanya yang lain pun bisa jawab juga. Ya enak aja konsultasi sama mereka. Oke. Berarti masalah di motornya udah terselesaikan lah ya Bang ya? Ya sesuaikan, ada garansi juga kok. Oke, aman berarti udah ya sekarang ya? Oke, jangan lupa dong, salamnya dulu dong. Jospar, Josnge. Jospar. Oh terbalik. Iya. Jospar, Josnge. Iya. Oke, thank you Bang. Gimana ya? Oke guys, untuk total reparasi secara keseluruhan ya guys ya, beserta part-partnya itu menghabiskan budget sekitar 2.545.000 guys. Sudah semua-muanya ya guys ya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Wahahaha. Thanks for watching dan salam Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.